Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk ilmu kesehatan masyarakatnya dengan tema judul ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Kita lihat pengertian daripada kesehatan kerja. Menurut WHO, sebuah organisasi kesehatan di bawah naungan PBB mengatakan bahwasanya kesehatan kerja bertujuan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan, baik itu fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan. Perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan dan penempatan, serta pemeliharaan pekerjaan dalam suatu lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kondisi fisiologi dan psikologi. Secara ringkas, merupakan penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaan ataupun juga jabatannya. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya untuk memberikan jaminan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sering disingkat dengan PAK atau PAK. Pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan dan pengobatan serta rehabilitasi. Kemudian konsep dasar daripada K3RS adalah suatu upaya terhadap atau upaya terpadu seluruh pekerja, rumah sakit, pasien, pengunjung ataupun pengantar orang sakit untuk menciptakan lingkungan kerja, tempat kerja, rumah sakit yang sehat dan aman, serta nyaman bagi pekerja rumah sakit, pasien, pengunjung, ataupun pengantar orang sakit maupun bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar rumah sakit. Kemudian sumber daya manusia atau SDM rumah sakit adalah orang yang bekerja di rumah sakit yang meliputi tenaga tetap, yakni tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non-kesehatan, serta tenaga tidak tetap dan konsultan. Kemudian pengelola K3RS adalah organisasi yang menyelenggarakan program kesehatan dan keselamatan kerja yang secara menyeluruh yang ada di rumah sakit. Secara umum, di sini mempunyai tujuan terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif untuk sumber daya manusia rumah sakit, aman dan sehat bagi pasien, pengunjung ataupun pengantar pasien, kemudian masyarakat dan lingkungan sekitar rumah sakit, sehingga proses pelayanan rumah sakit berjalan dengan baik dan lancar. Adapun tujuan khusus diantaranya terwujudnya organisasi kerja yang menunjang terciptanya K3RS, meningkatnya profesionalisme dalam K3 bagi manajemen, pelaksana, dan pendukung program. Kemudian yang ketiga daripada tujuan khusus yaitu terpenuhinya syarat-syarat K3 di setiap unit kerja. Kemudian terlindunginya pekerja dan mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Terselenggaranya program K3RS secara optimal dan menyeluruh, peningkatan mutu, citra, dan produktivitas rumah sakit. Kemudian yang menjadi sasarannya diantaranya pengelola rumah sakit dan sumber daya rumah sakit. Kemudian prinsip daripada kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit agar K3RS dapat dipahami secara utuh perlu diketahui pengertian 3 komponen yang saling berinteraksi. Yang pertama yaitu kapasitas kerja. Yang dimaksud dengan kapasitas kerja adalah status kesehatan kerja dan gizi kerja yang baik serta kemampuan fisik yang prima setiap pekerja
agar bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Sebagai contoh, bila seorang pekerja kekurangan zat besi yang menyebabkan anemi, maka kapasitas kerja akan menurun karena pengaruh kondisi lemah dan lesu dari dampak kekurangan zat besi. Ya. Kemudian yang kedua, beban kerja adalah fisik dan mental yang harus ditanggung oleh pekerja di dalam melaksanakan pekerjaan ataupun tugasnya. Sebagai contoh, pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja maksimal, ya, misalkan satu hari maksimal 7 hari, dia bekerja 10 ataupun 12 jam, nah, maka ini melebihi waktu yang maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan pekerjaan atau lingkungan kerja. Ada lingkungan terdekat dari seorang pekerja. Sebagai contoh, seorang yang bekerja di instalasi radiologi, maka lingkungan kerjanya adalah ruangan-ruangan yang berkaitan dengan proses pekerjaannya di instalasi radiologi. Misalkan ada kamar ekstrak, kamar gelap, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya, kebijakan pelaksanaan K3RS. Agar penerapan K3RS dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perlu disusun hal-hal sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, kebijakan pelaksanaan K3RS. Rumah sakit merupakan tempat kerja yang padat karya, ya. Kemudian pakar, modal, dan teknologi. Namun keberadaan rumah sakit juga memiliki dampak yang negatif terhadap timbulnya penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Bila rumah sakit tidak melaksanakan prosedur, ya, tata cara kerja K3. Oleh sebab itu perlu dilaksanakannya suatu regulasi, ya, aturan. Di antaranya regulasi yang membuat kebijakan tertulis dari pimpinan rumah sakit. Kemudian menyediakan organisasi K3RS sesuai dengan Kemenkes nomor 432 Menkes tahun 2007 tentang pedoman manajemen K3RS. Kemudian melakukan sosialisasi K3RS pada seluruh jajaran rumah sakit, membudayakan perilaku K3RS, meningkatkan SDM yang profesional dalam bidang K3 di masing-masing unit kerja yang ada di rumah sakit, meningkatkan sistem informasi K3RS. Kemudian berikutnya tujuan kebijakan pelaksanaan K3RS, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif untuk SDM rumah sakit aman dan sehat bagi pasien, pengunjung, ataupun pengantar pasien, masyarakat, dan lingkungan sekitar rumah sakit sehingga proses pelayanan rumah sakit berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian berikutnya langkah dan strategi di dalam pelaksanaan K3RS. Di antaranya adalah advokasi ke pimpinan rumah sakit dalam hal ini direktur, ya, sosialisasi dan pembudayaan atau kebiasaan bagaimana K3RS diterapkan. Kemudian menyusun kebijakan K3RS yang ditetapkan oleh pimpinan, ya, namanya kebijakan tetap pimpinan yang mengetok, ya, yang memutuskan. Adapun penyusunnya tentu ada tim K3. Kemudian membentuk organisasi K3RS, kemudian perencanaan K3 sesuai dengan standar K3RS yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian yang berikutnya menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan SOP atau standar operasional prosedur K3RS. Kemudian F, melaksanakan evaluasi pelaksanaan program K3RS. Ini penting, ya, pelaksanaan evaluasi. Kemudian melaksanakan internal audit atau audit internal program K3RS dengan menggunakan instrumen penilaian sendiri mengikuti akreditasi rumah sakit. Jadi di dalam akreditasi rumah sakit K3 ini juga sudah ada poin-poinnya, sudah ada nilai, maka K3RS hukumnya wajib dilaksanakan di rumah sakit. Kemudian standar pelayanan K3RS. Rumah sakit merupakan salah satu tempat kerja yang wajib melaksanakan program K3RS.
yang bermanfaat baik bagi SDM rumah sakit, pasien, pengunjung atau pengantar pasien maupun bagi masyarakat di lingkungan sekitar rumah sakit. Pelayanan K3RS harus dilaksanakan secara terpadu melibatkan berbagai komponen yang ada di rumah sakit. Pelayanan K3RS sampai saat ini dirasakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak rumah sakit yang belum menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK3. Kemudian berikutnya standar pelayanan kesehatan kerja yang ada di rumah sakit. Bentuk pelayanan kesehatan kerja yang perlu dilakukan diantaranya melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja bagi SDM rumah sakit. Misalkan pemeriksaan fisik lengkap, kemudian keseragaman jasmani, ya, rongsen paru, laboratorium rutin, ya, kontinu, pemeriksaan lain yang dianggap perlu, kemudian pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan guna mencegah bahaya yang diperkirakan timbul khususnya untuk pekerjaan tertentu. Jika 3 bulan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau pemeriksaan berkala tidak ada keraguan-raguan, maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Kemudian berikutnya, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi SDM rumah sakit. Pemeriksaan berkala meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesehatan kesegaran jasmani, rongsen paru, ya, bila mana mungkin, dan laboratorium rutin serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu. Kemudian yang B, pemeriksaan kesehatan berkala bagi sumber daya manusia rumah sakit sekurang-kurangnya atau minimal 1 tahun 1 kali. Kemudian yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan khusus, ya, yaitu diantaranya SDM rumah sakit yang telah mengalami kecelakaan ataupun penyakit yang memerlukan perawatan lebih dari 2 minggu. Kemudian SDM rumah sakit yang berusia di atas 40 tahun atau SDM rumah sakit wanita, dan SDM rumah sakit yang cacat serta SDM rumah sakit yang berusia muda yang mana melakukan pekerjaan tertentu. SDM rumah sakit yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan-gangguan kesehatan perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kemudian yang keempat, melaksanakan pendidikan dan penyuluhan ataupun pelatihan tentang kesehatan kerja dan memberikan bantuan kepada sumber daya manusia, ya, rumah sakit dalam penyusunan diri baik itu fisik mental yang diperlukan antara lain informasi umum rumah sakit dan fasilitas ataupun sarana yang terkait dengan K3. Informasi tentang risiko dan bahaya khusus di tempat kerjanya. Kemudian SOP kerjanya, SOP alat, kemudian SOP penggunaan alat pelindung diri dan kewajibannya. Kemudian adanya orientasi K3 di tempat kerja. Kemudian yang E, melaksanakan pendidikan, pelatihan ataupun promosi ataupun penyuluhan kesehatan kerja secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menciptakan budaya kerja K3. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesehatan badan, mental, ya, dan kemampuan fisik dari SDM rumah sakit. Pemberian makanan tambahan atau extra fooding dengan gizi yang mencukupi untuk SDM rumah sakit yang dinas malam terkhusus. Sebenarnya siang juga penting, ya. Petugas radiologi, petugas lab, petugas kesehatan lingkungan, dan yang lainnya. Pemberian imunisasi bagi SDM rumah sakit, olahraga, senam kesehatan, dan rekreasi, pembinaan mental ataupun juga rohani. Kemudian memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi SDM rumah sakit yang menderita sakit, memberikan pengobatan dasar secara gratis kepada seluruh SDM rumah sakit, memberikan pengobatan dan menanggung biaya pengobatan untuk SDM rumah sakit yang terkena penyakit akibat kerja. Kemudian menindaklanjuti hasil pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus, melakukan upaya rehabilitasi sesuai dengan penyakit yang terkait. Kemudian melakukan koordinasi dengan tim panitia pencegahan dan pengendalian infeksi mengenai penularan infeksi terhadap SDM rumah sakit dan pasien. Adanya pertemuan koordinasi, pembahasan adanya kasus, ya,
kemudian penanggulangan kejadian infeksi nosokomial atau INOS, kemudian melaksanakan kegiatan surveillance kesehatan kerja, melakukan pemetaan tempat kerja untuk mengidentifikasi jenis bahaya dan besarnya risiko, melakukan identifikasi SDM rumah sakit yang berdasarkan jenis pekerjaan, lama pajanan, dan dosis pajanan, melakukan analisis hasil pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus, melakukan tindak lanjut analisis pemeriksaan kesehatan berkala, dirujuk ke spesialis terkait, rotasi kerja, merekomendasikan pemberian istirahat kerja, kemudian melakukan pemantauan perkembangan kesehatan SDM rumah sakit. Kemudian melaksanakan pemantauan lingkungan kerja dan ergonomi, yaitu kesesuaian dengan alat dengan manusia yang berkaitan dengan kesehatan kerja, ataupun pemantauan pengukuran terhadap faktor fisik, kimia, biologi, psikologi, dan ergonomi. Membuat evaluasi pencatatan pelaporan kegiatan K3RS yang disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit dan unit teknis terkait di wilayah kerja rumah sakit. Demikian materi yang bisa kita sampaikan terkait dengan K3RS. Kita lanjut di forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.